Masa kedudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama kurang lebihnya 3,5 tahun. Masa sih Pak? Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942. Setahu saya kebijakan yang diberikan sangatlah kejam Pak, dan justru membuat rakyat Indonesia semakin menderita kala itu. Ya, bahkan kedatangan Jepang yang kala itu dianggap sebagai penolong rakyat Indonesia dari tangan penjajahan Belanda malah membuat rakyat Indonesia semakin sengsara. Selain lantaran terdesak kebutuhan perang, Jepang juga sangat kejam Pak saat menjajah Indonesia. Menurut sejarah, Jepang mulai berusaha mengambil alih Indonesia saat Jepang terlibat dalam Perang Dunia II. Ya, kira-kira pada bulan Desember tahun 1941. Alasan utama Jepang menjajah Indonesia sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam Indonesia untuk keperluan perang melawan kekuatan blok barat. Selain melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, Jepang juga melakukan eksploitasi tenaga rakyat Indonesia dengan kebijakan yang dibuatnya yang disebut dengan Romusa. Ya, kekejaman Jepang selama di Indonesia juga terlihat salah satunya pada praktik Romusa. Dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur. Tentara Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk mengerjakan segala sesuatu dengan paksaan. Para pekerja juga ada yang dipaksa terjun ke medan perang. Para pekerja itu disuruh membangun benteng, penjara, dan lain sebagainya untuk kepentingan militer Jepang. Wah, ngeri juga ya Pak. Tapi apakah Anda tahu, Romusa itu pada awalnya bersifat sukarela. Mereka kebanyakan adalah para pengangguran yang mencari kerja. Namun situasi perang yang semakin memanas menyebabkan Jepang membutuhkan lebih banyak tenaga Romusa. Jadi Jepang tidak lagi mengandalkan tenaga sukarelawan. Jepang langsung memerintahkan semua kepala desa untuk memaksa warganya agar mau bekerja membantu Jepang. Orang-orang yang direkrut diberitahu bahwa mereka akan dipekerjakan beberapa bulan saja untuk membantu Jepang. Namun pada faktanya mereka terjebak dalam perbudakan Jepang dan disiksa setiap harinya. Setiap hari para pekerja paksa harus melaksanakan tugas berat seperti layaknya tahanan. Bagi saya, mending tahanan sih Pak. Mereka dipaksa kerja tanpa istirahat, makanan yang disediakan juga sangat cukup terbatas. Para tentara Jepang terus mengawasi cambuk, pentungan logam, pedang, dan berbagai senjata siap untuk diayunkan kepada siapa saja ketika ada Romusa yang melawan. Berusaha melarikan diri pun rasanya tidak mungkin. Jika seandainya ketahuan, pastinya akan dihukum mati. Bahkan untuk mencuri waktu istirahat pun rasanya tidak bisa. Lantas apakah pekerja paksa itu digaji Pak? Ya mungkin digaji, namun gajian akan diberikan kepada pekerja tertentu saja. Dan itu pun nilainya tak seberapa dibandingkan siksaan dan penderitaan yang dialaminya. Setiap hari para pekerja paksa itu harus melakukan tugas yang berat tanpa istirahat dan tanpa makanan yang cukup. Tubuh mereka pun kurus dan lemah, namun tetap harus bekerja dengan berat tanpa kenal lelah. Mereka juga diperintahkan bekerja dalam kondisi tanpa perlindungan yang memadai. Alat-alat keamanan mereka juga kurang. Para pekerja juga mengalami penindasan, kelaparan, penyakit, dan kekerasan. Kehidupan dan kesejahteraan para pekerja Romusa itu sangat terabaikan oleh pemerintahan Jepang. Dari situ banyak pekerja yang meninggal akibat kondisi yang ekstrim. Belum lagi mereka akan disiksa oleh tentara Jepang yang mengawasi apabila pekerjaannya tidak sesuai. Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak korban Romusa yang masih selamat dan menceritakan pengalaman pahit yang mereka derita. Dan sejak itu juga Romusa dianggap sebagai simbol perjuangan dan pengorbanan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ya, itulah bagaimana kehidupan Romusa pada zaman penjajahan. Ya, alangkah baiknya mari kita luangkan waktu 1 menit untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita
untuk mempertahankan kedaulatan bangsa kita.